Salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan seri video Character First Education. Tujuan dari video ini adalah untuk membantu Anda dalam mengajarkan kurikulum Character First Education dengan cara memperlengkapi Anda dengan contoh cerita, lagu, syair dari setiap kualitas karakter. Di dalam video ini, kami akan bawakan 3 contoh cara bercerita dengan teknik yang berbeda, hanya untuk memberi ide mengenai cara bercerita yang kreatif. Cerita yang pertama mengenai rusa yang penuh perhatian. Cara bercerita ini adalah dengan melibatkan beberapa anak untuk memperagakan cara kerja telinga. Nah, kalau nanti Anda ingin melakukan hal ini, pilihlah anak-anak yang di kelasnya menunjukkan sikap penuh perhatian untuk memperagakan di depan kelas. Cerita yang kedua mengenai singa yang selalu bersikap jujur. Cara bercerita ini adalah dengan melibatkan 2 orang anak yang akan berperan sebagai singa dan juga seorang anak lain yang akan berperan sebagai pemuda. Sedangkan cerita yang ketiga adalah mengenai landak yang tahu berterima kasih. Cara bercerita ini adalah dengan mengulang-ulang beberapa kata kunci sepanjang cerita tersebut. Juga kami akan menampilkan lagu dan syair dari 9 kualitas karakter untuk membantu Anda mengajarkannya kepada anak didik Anda. Saat mengajarkan syair, kami akan memakai teknik sebagai berikut. Misalnya sedang mengajarkan bait yang pertama, kita ucapkan dulu satu frase dengan gerakan tangan, kemudian minta anak-anak untuk menirukan. Lalu ucapkan frase berikutnya, minta anak-anak mengulangi lagi. Kemudian ulangi bersama-sama frase pertama dan frase kedua dari bait pertama tersebut. Berikutnya, ajarkan bait kedua dengan cara yang sama. Lalu, kita mengulangi seluruhnya dari bait pertama dan bait kedua secara utuh. Untuk lagu, kami gunakan teknik yang sama. Pertama, kita bantu anak-anak untuk menghafal kata-kata lebih dulu, seperti menghafal syair. Kemudian, nanti kita tambahkan musiknya setelah mereka kuasai 1-2 bait. Untuk gerakan tangan, ajarkan gerakan tangan yang sederhana dan nyaman bagi anak-anak. Hal ini akan membantu untuk lebih mudah mengingat. Nah, saat mengajarkan gerakan tangan, kita lakukan dengan arah yang berkebalikan. Tujuannya adalah agar anak-anak bercermin pada gerakan tangan kita. Contoh, secara alami, anak-anak akan memberi hormat dengan tangan kanan. Nah, Anda yang berdiri di depan mereka, lakukan dengan tangan kiri. Atau anak-anak biasa menunjuk jam tangan dengan tangan kanan. Nah, Anda yang berdiri di hadapan mereka, lakukan ini dengan tangan kiri. Dalam video ini, kami peragakan dengan tangan kanan agar Anda, pendidik yang harus menggunakan tangan kiri, dapat bercermin pada gerakan kami. Kami sangat yakin bahwa Anda tidak akan mengalami kesulitan untuk menerapkan berbagai teknik yang diperagakan dalam video ini. Anda pasti sanggup melakukannya, bahkan lebih baik daripada kami sendiri. Bagian yang paling sulit dari program ini adalah kenyataan bahwa karakter lebih dapat dipelajari dengan melihat teladan dibandingkan dengan mendengarkan pelajaran. Teladan Anda sehari-hari akan berbicara lebih keras daripada sekedar kata-kata dan akan mengubah anak-anak untuk selamanya. Kami berharap sesi pelatihan dalam video ini dapat sungguh-sungguh membantu Anda. Kiranya setiap kata, sikap, tindakan kita selalu menunjukkan karakter yang sesuai dengan yang kita ajarkan. Hal itu akan membantu anak-anak dalam membuat keputusan untuk melakukan hal yang benar di dalam hidup mereka. Penuh perhatian. Penuh perhatian artinya menunjukkan penghargaan kepada seseorang dengan memberikan konsentrasi penuh kepada apa yang dikatakannya. Penuh perhatian merupakan kunci bagi anak-anak untuk belajar tentang hal apapun dalam hidup mereka. Itu sebabnya dalam seri Pendidikan Karakter First, karakter penuh perhatian menjadi karakter pertama yang kami tekankan. Penuh perhatian juga dapat menjadi kunci bagi para pendidik yang akan membuat pengajarannya berhasil. Sewaktu Anda mengajar, perhatikanlah respon anak-anak dan lakukan penyesuaian serta variasi jika diperlukan. Perhatikanlah juga
tingkah laku mereka dan cari hal-hal yang khusus yang dapat Anda puji. Akan ada suatu perbedaan yang nyata apabila Anda memuji seorang anak yang memperlihatkan satu karakter yang baik. Saya akan memperagakan sebuah lagu dan syair penuh perhatian yang berisi petunjuk yang dapat membantu anak-anak lebih mengerti tentang apa yang harus mereka lakukan dan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan sebagai anak yang penuh perhatian. Setelah itu, Anda akan menyaksikan Pak Rizal Badudu memperagakan sebuah cerita tentang pentingnya sikap penuh perhatian bagi rusa ekor putih. Cerita ini akan disampaikan dengan cara melibatkan beberapa anak sebagai peraga. Pada bagian awal, Pak Rizal sudah menjelaskan kepada Anda tentang teknik mengajarkan lagu dan syair kepada anak-anak. Untuk lagu yang pertama, saya akan memberikan contoh bagaimana mempraktekkan teknik itu langkah demi langkah di hadapan anak-anak. Pada pelajaran selanjutnya, saya akan memperagakan lagu dan syair secara langsung kepada Anda. Tetapi Anda dapat menggunakan teknik yang sama untuk mengajarkan setiap lagu dan syair tersebut. Karena saya akan berhadapan langsung dengan anak-anak, maka khusus untuk lagu ini, gerakan saya akan berfokus kepada tangan kiri, agar mereka dapat mengikutinya dengan tangan kanan. Tetapi untuk syair dan lagu-lagu berikutnya, saya akan berfokus kepada tangan kanan, agar Anda para pendidik dapat mengikutinya dengan tangan kiri. Untuk setiap lagu yang akan kita nyanyikan dalam seri ini, kita akan dibantu oleh seorang pemain piano. Perkenalkan, Pak Martin Waro. Pak Martin siap untuk membantu kita dalam setiap lagu, Pak Martin? Ya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Siapa yang hari ini sudah siap untuk belajar? Saya. Bagus sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang satu karakter yang sangat penting untuk hidup kita, yaitu karakter penuh perhatian. Penuh perhatian artinya menunjukkan penghargaan kepada seseorang dengan memberikan konsentrasi penuh pada apa yang dikatakannya. Kita ulangi bersama ya. Menunjukkan penghargaan kepada seseorang dengan memberikan konsentrasi penuh pada apa yang dikatakannya. Ya, bagus. Seorang anak yang penuh perhatian akan mengkonsentrasikan mata dan telinganya kepada orang yang berbicara. Ya, karena hanya dengan cara inilah kita dapat mengerti apa yang dikatakan, diajarkan atau diperintahkan kepada kita. Ya, pada hari ini kita akan belajar sebuah lagu dan juga sebuah syair mengenai penuh perhatian. Tapi sebelum itu, saya akan mengundang Pak Rizal untuk mengajarkan sesuatu yang baru, yang menarik buat kita semua. Ya, kita akan sambut Pak Rizal dengan tepuk tangan kecil dulu ya. 1 jari, 2 jari, 3 jari, sampai Pak Rizal datang ke sini dan kita akan katakan darah. Oke? Ya? Oke. Pak Rizal, Pak Rizal, Pak Rizal, Pak Rizal, Pak Rizal. Taram, Pak Rizal. Bagus sekali. Nah, tadi Ibu Yasmin sudah mengatakan kita akan belajar mengenai penuh perhatian. Ya, Ibu Yasmin, sekarang saya punya sesuatu yang khusus untuk anak-anak untuk melihat apakah mereka punya sikap penuh perhatian. Anak-anak siap? Ya. Nah, saya akan menunjukkan satu kode untuk kalian melakukan tindakannya. Kalau saya menunjukkan kode dengan jari 1, maka itu berarti kalian harus duduk tegak dan penuh perhatian. Duduk tegak. Siap? Bisa? Sekarang coba duduk santai. Duduk santai. Ya. Ya. Wah, bagus sekali. Mereka penuh perhatian. Bagus sekali. Nah, perhatikan yang berikut ini. Kalau saya memberikan kode 2 jari tangan, itu berarti berhenti bicara, berhenti tertawa-tawa, juga berhenti bergoyang-goyang atau lihat kemana-mana. Bisa? Tapi jangan lupa, jangan sampai berhenti bernapas ya. Itu bahaya ya. Jadi sekarang coba kalian lagi santai ya, ngobrol-ngobrol. Kita lihat Ibu. Iya. Wah, bagus sekali. Wah, tangan. Mereka menunjukkan penuh perhatian. Yang berikutnya sekarang adalah kode 3 jari. Kalau saya tunjukkan
3 jadi, berarti kalian harus tersenyum, ya. Ingat, paling sedikit akan terlihat 2 gigi, itu baru senyum yang benar, ya. Sekarang siap, mukanya sedang serius. Ya, bagus sekali. Ini mereka sudah menunjukkan sikap penuh perhatian, ya. Tangan untuk kamu semua. Berarti Biosobit mereka siap untuk mengikuti pelajaran dari Biosobit mengenai penuh perhatian. Iya. Terima kasih Marisa. Hey. Kita akan belajar lagu mengenai penuh perhatian, ya. Seperti tadi Pak Rizal sudah ajarkan, kita harus bersikap penuh perhatian. Coba sekarang sikap. Ya, semua duduk dengan tenang. Oke, saya akan mengucapkan kata-katanya terlebih dahulu, ya. 2 frasa pertama, kemudian kalian mengikutinya, ya. Setelah kita menghafal 2 bait, kita akan meminta Pak Martin untuk memainkannya dengan piano, ya. Sekarang dengarkan dulu. Saat orang berbicara, bukan memperhatikan. Bisa ya? Ayo kita ulangi bersama. Saat orang berbicara, bukan memperhatikan. Oke, berikutnya. Jika ku mudah terganggu, takkan bisa mengerti. Oke, ulangi bersama. Jika ku mudah terganggu, takkan bisa mengerti. Ya, bagus. Kita akan ulangi dari saat orang berbicara. Saat orang berbicara, bukan memperhatikan. Jika ku mudah terganggu, takkan bisa mengerti. Ya, bagus sekali. Sekarang kita akan lanjutkan ayat kedua. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Oke, ulangi bersama. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Lalu, ku pilih untuk memperhatikan setiap waktu. Coba tangannya tunjuk ke jamnya dulu. Setiap waktu, ya. Oke, ulangi dari ku pilih. Ku pilih untuk memperhatikan setiap waktu, ya. Coba kita ulangi di bait keduanya. Harus dengar dengan baik. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Ku pilih untuk memperhatikan setiap waktu. Ya, sekarang dari bait pertama, saat orang berbicara. Ya, saat orang berbicara, bukan memperhatikan. Jika ku mudah terganggu, takkan bisa mengerti. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Ku pilih untuk memperhatikan setiap waktu. Ya, semuanya sudah lumayan hafal. Sekarang kita akan minta bantuan Pak Martin untuk memainkan musiknya sampai dengan bait yang kedua. Saat orang berbicara, bukan memperhatikan. Jika ku mudah terganggu, takkan bisa mengerti. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Ku pilih untuk memperhatikan setiap waktu. Oke, sekarang bait penutupnya, ya. Kita akan belajar bait penutupnya. Semua ikut ya. Memperhatikan, selalu perhatikan, ya. Hargailah kata-kata mereka, ya. Oke, yuk ulangi bersama-sama. Memperhatikan, selalu perhatikan, hargailah kata-kata mereka. Ya, selanjutnya, apapun terjadi di sekitarku, ku pilih untuk selalu memperhatikan. Ya, oke, coba. Apapun terjadi di sekitarku, ku pilih untuk selalu memperhatikan. Nah, dari kata pertama, memperhatikan, selalu perhatikan.
Memperhatikan, selalu perhatikan, hargailah kata-kata mereka. Apapun terjadi di sekitarku, ku pilih untuk selalu memperhatikan. Ya, bagus. Sekarang kita dari depannya Pak Martin, atau kita dari refrainnya dulu, ya, dengan musik. Oke. Memperhatikan, selalu perhatikan, hargailah kata-kata mereka. Apapun terjadi di sekitarku, ku pilih untuk selalu memperhatikan. Nah, kita akan coba nyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut dengan piano, ya. Semua nyanyikan dengan suara yang keras, oke? Saat orang berbicara, bukan memperhatikan. Jika ku mudah terganggu, takkan bisa mengerti. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Pilih untuk memperhatikan setiap waktu. Memperhatikan, selalu perhatikan, hargailah kata-kata mereka. Apapun terjadi di sekitarku, ku pilih untuk selalu memperhatikan. Orang berbicara bukan memperhatikan. Jika ku mudah terganggu, takkan bisa mengerti. Harus dengar dengan baik apa yang dikatakan. Ku pilih untuk memperhatikan setiap waktu. Memperhatikan, selalu perhatikan, hargailah kata-kata mereka. Apapun terjadi di sekitarku, ku pilih untuk selalu memperhatikan. Wow, bagus sekali. Kita sudah menyelesaikan satu lagu dengan cepat, ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari syairnya, ya. Seperti tadi, saya akan mengucapkan katanya dulu. Nanti kalian mengulang sesudah itu, oke? Bukan lihat yang bicara dan dengar dengan seksama. Ya, mari kita ulangi bersama. Bukan lihat yang bicara dan dengar dengan seksama. Ya, lanjutnya. Ku duduk dengan tegap, bak tentara yang sigap. Ya, sikap seorang tentara. Coba beri hormat sekali lagi. Siap, gerak. Oke, ya. Coba. Dari sini tadi, ya. Ku duduk dengan tegap, bak tentara yang sigap. Oke, dari awal bait pertama. Bukan lihat, ya. Bukan lihat yang bicara dan dengar dengan seksama. Ku duduk dengan tegap, bak tentara yang sigap. Oke. Nah, berikutnya. Aku tak akan mengganggu, kan waspada tak lengah. Ya, mari bersama. Aku tak akan mengganggu, kan waspada tak lengah. Nah, lanjutnya. Aku akan terus bertanya. Kita buat tanda tanya di udara. Coba sekali lagi. Lengkung. Tik. Ya. Jadi kita akan buat. Aku akan terus bertanya agar aku mengerti. Ya, jadi kalau kita belajar di sekolah, kalau kalian tidak mengerti, kalian boleh bertanya, tetapi dengan cara yang benar. Pada saat guru sedang berbicara, kalian harus tunggu, cari kesempatan, bukan langsung bicara ketika guru berbicara, tetapi kasih tanda, ya, bahwa kalian ingin bertanya. Tunggu sampai diberi kesempatan, baru kalian bertanya. Oke, sekali lagi di bait kedua. Aku tak akan mengganggu, kan waspada tak lengah. Aku akan terus bertanya agar aku mengerti. Ya,
Oke, sekarang kita ulangi dari bait pertama. Aku kan lihat yang bicara, ya. Ku kan lihat yang bicara dan dengar dengan seksama. Ku duduk dengan tegak, bak tentara yang sigap. Aku tak akan mengganggu, kan waspada tak lengah. Aku akan terus bertanya agar aku mengerti. Ya, bait penutupnya adalah komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Ya, ulangi. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Ya, oke. Agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Oke, sekali lagi dari komitmen. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Nah, sekarang kita akan lakukan lagi 2 kali berturut-turut dari awal sampai akhir, ya. Sesudah 1 kali kita ucapkan, kita akan mengulangi kedua kalinya dengan lebih cepat. Bisa? Ya, oke. Ku kan lihat yang bicara dan dengar dengan seksama. Ku duduk dengan tegak, bak tentara yang sigap. Aku tak akan mengganggu, kan waspada tak lengah. Aku akan terus bertanya agar aku mengerti. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Ku kan lihat yang bicara dan dengar dengan seksama. Ku duduk dengan tegak, bak tentara yang sigap. Aku tak akan mengganggu, kan waspada tak lengah. Aku akan terus bertanya agar aku mengerti. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Bisa lakukan sekali lagi lebih cepat? Ya, kita akan coba ya. Kan lihat yang bicara dan dengar dengan seksama. Ku duduk dengan tegak, bak tentara yang sigap. Aku tak akan mengganggu, kan waspada tak lengah. Aku akan terus bertanya agar aku mengerti. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Ini adalah cerita mengenai rusa ekor putih yang penuh perhatian. Nah, kalian harus mendengarkannya pasti dengan penuh perhatian juga. Siap untuk mendengarkan ceritanya ya? Siap. Ya. Pagi hari, saat matahari baru mulai menyingsing, seekor anak rusa berjalan di padang. Sepagi itu, dia mencari makan. Dia mengunyah daun-daunan dan belukar yang ada di sekitar situ. Daun telinganya seperti antena radar. Mendengar setiap bahaya yang mungkin datang. Kepalanya dijulurkan ke depan setiap detik, melihat bahaya di balik semak-semak yang tinggi. Hidungnya mengerut saat mencium bau udara. Suasananya damai, tapi rusa ekor putih tetap penuh perhatian, bersiaga, dan tidak berjalan jauh. Di tempat yang gelap, di balik pepohonan, 2 rusa dewasa menanti. Itulah ayah dan ibu dari rusa ekor putih ini. Yang jantan, tanduknya besar dan panjang. Kedua-duanya tegak seperti patung. Satu-satunya tanda kehidupan, ekornya yang bergerak-gerak dan kerutan daun telinganya. Tiba-tiba perhatian keduanya terusik karena ada ranting yang berbunyi. Lekat, lembut sekali. Kita juga hampir tidak bisa mendengarnya, tapi rusa jantan mendengar lebih dulu. Telinganya langsung bergerak searah. Mata dan hidungnya ikut siaga, mencium aliran angin. Telinganya merentang ke depan, mendengar penuh perhatian. Tanpa ragu, rusa betina memanggil anak rusa di padang, seperti domba memanggil anaknya.
Bah. Anak rusa tidak ragu-ragu. Ekornya tegak, bulu putih di sisinya terlihat semuanya. Dia berbalik dan lari, mencari perlindungan ke ayah ibunya di dalam hutan. Pada saat sudah aman, dia melihat ke belakang. Dia melihat seekor macan menyelinap di balik semak. Ternyata macan itu sudah menanti lama sekali di padang, sampai kakinya menginjak ranting lembut sekali. Kita juga tidak bisa dengar. Nah, sikap penuh perhatian dari rusa jantan menyiagakan ketiga rusa terhadap bahaya dan menyelamatkan mereka sebelum macan menyerang. Bagi rusa ekor putih, sikap penuh perhatian sama dengan hidup dan mati. Sikap ini sangat penting bagi kamu dan saya. Penuh perhatian terhadap semua hal di sekeliling akan menyebabkan kita belajar dan bagaimana menghadapi hidup ini dengan baik. Bagaimana cara kerja telinga seekor rusa supaya dapat menjadi penuh perhatian seperti rusa ekor putih. Nah, saya akan minta bantuan beberapa anak di sini untuk menunjukkan cara kerja telinga dari rusa ekor putih. Semua mau membantu? Nah, ya. Baik. Bagian yang pertama adalah saya butuh seseorang anak laki-laki. Jonathan, bisa bantu di sini? Ya, tepuk tangan untuk Jonathan. Nah, kamu berdiri di sini, Jonathan ya. Ini adalah bagian yang pertama, namanya daun telinga. Ya, bentuknya daun telinga rusa seperti ini, seperti huruf P, V, ya, besar, ya, dan bisa berputar-putar, bisa berotasi seperti ini, bisa juga ke depan, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, semua bisa, ya. Kemana arahnya? Berarti ke situ dia sedang mendengarkan, ya. Nah, kita mau penuh perhatian, jadi kita perlu mengarahkan telinga kemana kita mendengar. Kalau mau mendengar saya sekarang, berarti mesti lihat ke depan sini. Telinga rusa yang kiri dan yang kanan itu bebas satu sama lain, ya. Kita tidak begitu, telinga kita tetap seperti ini. Jadi harus kita pastikan bahwa telinga kita mengarah ke suara. Caranya melihat kepada orang yang bicara. Jadi lihat ke sini. Jadilah seperti rusa ekor putih yang penuh perhatian. Jonathan, coba arahkan tanganmu kepada saya. Ya, inilah sumber suaranya. Kalau saya ke sini, ya tangannya mengarah ke sini. Saya bergerak ke sini, ya telinga rusa bergerak ke sini. Saya berpindah ke sini, ya seperti itu. Ya bagus sekali. Sekarang istirahatkan dulu tanganmu. Nah, sekarang kita akan masuki bagian berikutnya. Inilah daun telinga tadi. Dan untuk bagian berikutnya, saya butuh dua orang anak. Yang pertama, Retasia. Ya, Retasia tepuk tangan. Iya, Retasia. Dan yang kedua, Ranita. Iya. Nah, Retasia berdiri di sini sekarang ya. Iya. Dan Ranita berdiri di belakang sini. Nah, kalau daun telinga dia menangkap suara, ya, dia akan mengarahkan ke bagian yang sempit seperti diameter ukuran 3 cm dan mereka menjadi sekarang saluran telinga. Tangannya seperti ini, Retasia. Ya, tangannya begini. Ya. Nah, inilah saluran telinga. Jadi sekarang suaranya masuk dari daun telinga dan diarahkan ke lubang 3 cm dan akan melewati saluran telinga ini. Kita perlu seperti saluran telinga. Kita perlu konsentrasikan perhatian kita supaya mengerti yang kita dengar. Jadi kita perlu seperti daun telinga dan perlu seperti saluran telinga. Bagus sekali. Nah, bagian yang berikutnya adalah saya butuh seseorang Andrew. Ya, Andrew pegang kain ini. Ya, ini adalah gendang telinga. Karena di akhir saluran telinga, suara akan menyentuh gendang telinga. Kan gendang telinga ini seperti kulit, lapisan kulit yang tipis sekali, seperti gendang. Nah, kalau suara masuk dari daun telinga, melewati saluran telinga, dan akan menyentuh gendang telinga akan bergetar seperti ini.
Jadi kalau tidak ada suara menyentuh ke sini ke gendang telinga diam saja. Tapi kalau ada suara menyentuh akan bergetar. Ya, seperti itu. Nah, kita juga harus seperti itu. Harus seperti gendang telinga. Kalau ada yang mengatakan sesuatu kepada kita atau mengingatkan sesuatu, kita akan bergetar dan merespon. Jadi kita harus seperti gendang telinga. Sekarang kita coba ya bagaimana cara kerja telinga. Ya, telinga ini penuh perhatian. Ya, mengarah ke sumber suara dari manapun asalnya. Sekarang macan itu mengintai rusa ekor putih dan dia menginjak ranting. Ranting patah dan berbunyi. Krak. Suara melewati udara masuk melalui daun telinga dan diarahkan ke lubang diameter 3 cm dan melewati saluran telinga dan menyentuh gendang telinga. Gendang telinga bergetar. Bagus sekali. Yang berikutnya adalah telinga bagian dalam. Ya, untuk itu saya butuh bantuan 3 anak. Yang pertama, Jeremy. Ya. Raditya. Ya. Dan Jason. Iya, tepuk tangan. Ini 3 bagian di dalam telinga. Ya, adalah martil, kuda-kuda, dan landasan. Ya, martil terhubung ke gendang telinga. Kalau gendang telinga bergetar ada suara, maka martil akan bergerak memukul seperti palu, memukul kuda-kuda. Nah, kalau kuda-kuda dipukul seperti ini, nah ini landasan. Sekarang duduk dulu. Iya, tangannya ke depan seperti sadel kuda begitu. Dan wah, ini kita coba dulu ya. Kakimu ke tempat sadel sini. Ya, sekali lagi. Kalau gendang telinga bergetar, maka akan menggetarkan martil, martil memukul kuda-kuda, kuda menggoyangkan landasan, landasan akan bergoncang seperti ini. Nah, ya. Baik, kita coba lagi sekarang. Macan mengintai rusa ekor putih. Kakinya menginjak ranting, ranting patah dan berbunyi. Suaranya melewati udara, masuk melalui daun telinga dan diarahkan ke lubang kecil 3 cm, melewati saluran telinga, menyentuh gendang telinga bergetar, menyentuh martil, memukul kuda-kuda, kuda-kuda bergoyang, menggoncangkan landasan, landasan bergoncang seperti ini. Iya, tepuk tangan, ya. Nah, ketiga bagian ini fungsinya adalah untuk menyaring atau memperkuat suara. Kalau suara yang diterima ribut, maka akan diperlunak oleh telinga bagian dalam. Tapi kalau suaranya kecil, maka akan diperkuat oleh telinga bagian dalam. Semuanya adalah supaya suara bisa dimengerti. Nah, kita perlu jadi seperti martil, kuda-kuda, dan landasan. Kalau kita tidak mengerti, kita perlu bertanya supaya bisa seperti rusa ekor putih yang penuh perhatian. Nah, sekarang bagian berikutnya, saya butuh 1 orang lagi, yaitu Nina. Bisa bantu di sini? Ya. Ya, Nina adalah satu bagian yang namanya koklea. Ya, koklea itu bersambung dengan landasan. Nah, koklea itu adalah seperti tulang yang sangat lembut yang berbentuk melingkar seperti siput. Makanya disebut juga namanya rumah siput. Nah, koklea ini berisi air, ya. Coba, ini pinjam gelas ya. Nah, seperti ini, ya, berisi air seperti ini. Maka kalau landasan bergoncang, air di koklea akan bergetar seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Yang berikutnya adalah saya butuh seorang anak yang tidak apa-apa kalau rambutnya dimasukkan ke air sini, ya. Nah, saya minta bantuan Jennifer. Ya, Jennifer akan menjadi saraf pendengaran, ya. Nah, rambutnya masuk ke sini mengenai air karena di dalam koklea yang sebenarnya ada bulu-bulu halus. Kalau air bergetar, bulu di koklea akan menerima getaran. Jadi akan jadi mengerti apa yang terjadi, ya. Kalau mengerti, maka kalau sudah bergetar, saraf pendengaran akan berbunyi. Aha, yang keras ya, yang keras nih. Aha. Iya, seperti itu. Macan mengintai rusa ekor putih dan kakinya menginjak ranting. Ranting patah dan berbunyi. Suaranya melewati udara, masuk melalui daun telinga, diarahkan dan melewati saluran telinga dan menyentuh gendang telinga bergetar, menyuarakan martil, memukul kuda-kuda menggoyang, menggoncangkan landasan menggoyangkan air di koklea dan saraf pendengaran
berpikir dan bertanya, suara apa itu? Dan Sarah berbunyi, Aha. iya, bagus sekali ya. Ya, apa yang terjadi sebetulnya? Koklea mengubah semua getaran tadi menjadi aliran listrik. Nah, kita perlu mengubah kata-kata yang kita dengar menjadi pikiran supaya kita bisa mengerti dan menjadi pikiran yang kita bisa ingat. Saraf pendengaran mengubah aliran listrik tadi jadi pikiran di otak. Nah, saya butuh ikat pinggang. Ikat pinggang ya, ikat pinggang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia. Ya, kita punya saraf pendengaran yang akan menghubungkan koklea dengan otak. Saya butuh satu orang untuk jadi otak. Renanda. Iya, ini otak. Nah, berdiri di sini, pegang sarafnya, ya, tempelkan di sini, ya, tempelkan ke otakmu. Jadi, waktu air bergetar, inilah bulu koklea yang mengirimkan aliran listrik lewat saraf pendengaran ke otak. Otak mulai mengerti suara dan tahu apa yang terjadi. Otak tentu sekarang akan berpikir, harus memutuskan sesuatu. Apakah mau tetap diam di sini dan jadi santapan si macan atau tidak? Iya, tentu tidak. Otak akan menyuruh untuk lari. Kita akan coba lagi sekarang. Waktu otak terima aliran dari saraf pendengaran, otak akan perintahkan untuk lari. Semuanya waktu mendengar perintah lari, semuanya langsung selesai dan bubar. Ya, tapi harus hati-hati gelasnya dan juga hati-hati tangga di sana ya. Semuanya siap? Iya, kita coba ya. Terakhir sekarang, ya. Macan mengintai rusa ekor putih sampai kakinya menginjak ranting. Ranting patah dan berbunyi krek. Suaranya masuk melalui udara dan masuk melalui balung telinga, dialirkan melalui saluran telinga, menyentuh gendang telinga bergetar, menyebabkan martil bergoyang, memukul kuda-kuda bergoyang, mengoncangkan landasan bergoncang, kuda mengendarkan air dalam koklea dan mengirimkan saluran listrik kepada saraf pendengaran. Iya, dan saraf pendengaran mengirimkan listrik kepada otak. Otak akan mengerti apa yang terjadi. Dan otak, iya, lari. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Nah, anak-anak, kamu dan saya bisa tunjukkan sikap penuh perhatian seperti rusa ekor putih. Caranya adalah dengan duduk tegak. Ya, seperti itu. Kedua adalah arahkan telinga ke sini. Ya, kemudian saat tidak mengerti, bertanya. Dan juga tidak berusaha untuk mencari perhatian untuk diri sendiri. Ya, yang terakhir, tidak memalingkan mata, telinga, tangan, kaki, mulut kemana-mana kalau sedang mendengarkan sesuatu. Nah, seperti kalau misalnya sedang di sekolah dan mendengarkan guru di kelas, kamu tunjukkan bahwa menghormati guru dengan cara bersikap penuh perhatian. Kamu juga bisa tunjukkan sikap penuh perhatian dengan seluruh tingkah lakumu. Nah, saya mau lihat sekarang, berapa orang di antara kamu ingin jadi penuh perhatian seperti rusa ekor putih? Iya, semua. Nah, bagus sekali ya. Kalau setiap saat kamu punya sikap penuh perhatian, semua akan jadi baik untukmu. Ketaatan. Ketaatan artinya dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang yang bertanggung jawab atas kita. Ada perbedaan yang sangat besar yang dapat dilihat dalam tingkah laku seseorang, apakah dia melakukan ketaatan yang sejati ataukah tidak. Anak-anak harus belajar untuk taat dengan sikap senang hati. Hal lain yang anak-anak harus belajar adalah bahwa hanya orang-orang yang punya tanggung jawab atas hidup mereka lah yang harus mereka taati. Sedangkan orang asing atau orang-orang yang tidak punya otoritas atas mereka tidak seharusnya ditaati. Karena orang-orang itu bisa memerintahkan anak-anak untuk melakukan sesuatu yang salah. Dalam buklet Character First, Anda akan menemukan cerita tentang gajah sirkus yang taat. Anda dapat menceritakannya dengan menyiapkan beberapa alat bantu seperti hidung,
telinga, dan ekor gajah, serta selembar kain lebar sebagai penutup tubuh gajah. Siapkanlah 2 orang yang akan membantu memperagakan gajah tersebut. Lagu dan syair berikut ini akan membantu anak-anak untuk mengerti lebih lagi tentang sikap yang seharusnya mereka tunjukkan sebagai anak yang taat. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasku, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera, ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasku, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera, ku siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu. Ketaatan adalah mendengarkan, lakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasku, dan ikuti petunjuk dengan segera. Kita akan lanjutkan dengan sajak ketaatan. Ku taat tanpa alasan dan lakukan segera, kerjakan dengan gembira kapanpun waktunya. Ku tuntaskan tugasku, bahkan lakukan lebih lagi. Ku takkan menggerutu dan tidakkan kesal hati. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya, agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Ku taat tanpa alasan dan lakukan segera, kerjakan dengan gembira kapanpun waktunya. Ku tuntaskan tugasku, bahkan lakukan lebih lagi. Ku takkan menggerutu dan tidakkan kesal hati. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya, agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Kejujuran. Kejujuran adalah membangun kepercayaan di masa depan dengan menyampaikan secara tepat fakta yang lalu. Berbohong bukanlah hanya membalik secara total suatu fakta kebenaran, tetapi suatu kebenaran yang dilebih-lebihkan adalah juga suatu kebohongan. Anak-anak perlu mengerti bahwa berbohong untuk menutupi suatu kebenaran hanya akan menyelamatkan mereka sesaat. Karena ketika kebenaran terungkap, mereka akan menghadapi persoalan yang jauh lebih besar, yaitu sulit sekali baginya untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain. Selain melatih dirinya untuk selalu bersikap benar atau jujur, anak-anak juga perlu belajar untuk dapat menilai atau membedakan hal-hal yang mereka dengar, apakah itu suatu kejujuran atau kebohongan. Melalui cerita tentang singa di akhir pelajaran, Pak Rizal akan mengajak anak-anak untuk menilai mana cerita yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam cerita ini, kami akan menggunakan bantuan beberapa orang dan beberapa alat peraga yang akan membuat cerita ini lebih nyata bagi anak-anak. Lagu kejujuran yang akan kami ajarkan berikut ini terdiri dari 2 bait yang cukup panjang. Bait pertama menggambarkan apa yang akan terjadi pada seseorang yang berbohong, dan bait kedua menggambarkan apa yang akan terjadi pada orang yang jujur. Jika menghafal 2 bait terlalu sulit bagi anak-anak, ajarkanlah mereka bait pertama dulu untuk 1 hari dan ajarkan bait berikutnya pada hari yang lain. Tak ada orang lihat dan tak ada orang tahu, tapi kebohongan kecil akan bertumbuh. Bagaimanapun kau coba untuk menutupinya, persoalan akan datang dari bohong yang kecil. Kebenaran yang dilebihkan
Ku kan berkata benar walaupun itu sukar, beri dorongan pada sekitar, berlaku jujur dan benar, mengaku jika salah tidak membesar-besarkan. Walaupun ku tergoda takkan curi dan curang, komitmen sangat penting jagaku dari bahaya agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Ku kan berkata benar walaupun itu sukar, beri dorongan pada sekitar, berlaku jujur dan benar, mengaku jika salah tidak membesar-besarkan. Walaupun ku tergoda takkan curi dan curang, komitmen sangat penting jagaku dari bahaya agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Singa. Singa selalu bersikap jujur. Dengan kata lain, singa tidak pernah berbohong. Tidak seperti jenis kucing besar lainnya, seperti macan atau harimau. Singa tidak pernah menyembunyikan perasaannya. Singa menggunakan ekor, mulut, dan bentuk tubuh lainnya untuk katakan apa yang akan dia lakukan. Nah, dengan melihat tubuh singa, kita bisa tahu apa yang akan dilakukannya. Nah, kita juga bisa seperti singa. Dengan cara yang sama, orang lain bisa percaya kepada kita kalau kita selalu jujur. Sekarang, bayangkan kalau kamu bertemu dengan seekor singa, kemudian dia mendekat. Jangan panik, lihat ekornya. Kalau ekornya menggantung ke bawah, bentuknya seperti kurva, ujungnya ke atas, jangan khawatir, kamu akan selamat. Itu adalah tanda salam hangat dari singa. Tapi kalau ekornya lurus ke belakang, kemudian ujungnya bergerak, maju, mundur, ke depan, ke belakang, singa bukan sedang santai, dia sedang mencari mangsa. Singa juga menyatakan kejujurannya dengan telinganya. Kalau telinganya menggantung ke bawah di sisi kepala, singa sedang santai. Tapi kalau telinganya berdiri ke atas, menempel di lehernya, hati-hati, singa bukan sedang santai, dia sedang mencari mangsa. Singa juga menyatakan kejujuran dengan telinganya. Kalau telinganya menggantung ke bawah di sisi kepala, singa sedang santai. Tapi kalau telinganya berdiri ke atas, menempel di lehernya, hati-hati, singa bukan sedang santai, dia sedang mencari mangsa. Nah, kamu juga bisa membaca bibir singa. Kalau singa hanya mengangkat sebelah bibirnya, dia hanya marah sedikit. Tapi kalau kedua bibirnya terangkat dan dia mengerjitkan hidungnya serta memperlihatkan kedua taringnya, hati-hati, singa bukan sedang santai, dia sedang mencari mangsa. Jadi, kalau kamu bertemu dengan singa, ingat, kamu bisa percaya kepadanya karena dia selalu bersikap jujur. Nah, sekarang saya punya dua cerita. Saya akan ceritakan kepada kalian. Cerita yang satu benar, yang satu lagi cerita bohong. Tapi nanti kalau kalian sudah mendengarnya, jangan katakan apa-apa, yang mana yang benar dan yang mana yang bohong. Pikirkan saja di dalam hati. Nanti pada akhir cerita, saya akan bertanya, yang mana yang benar, yang mana yang bohong. Siap untuk mendengar cerita ini? Siap. Iya. Cerita pertama ya. Bertahun-tahun yang lalu, di benua Afrika, setiap anak laki-laki yang beranjak dewasa perlu membuktikan keberanian dan kekuatannya dengan satu tindakan yang berani. Seorang anak laki-laki yang sudah mulai besar, dia ingin membuktikan bahwa dia sudah dewasa. Pagi-pagi sekali, dia meninggalkan desanya, berjalan menuju ke padang gurun, mencari singa. Singa. Pada saat dia sedang mencari-cari, tiba-tiba singa muncul di belakangnya. Jangan
Jangan panik, pikir pemuda ini, karena singa selalu bersikap jujur. Lihat, pemuda ini melihat ekornya. Kalau ekornya menggantung ke bawah, itu berarti dia aman. Dan juga lihat telinganya. Kalau telinganya menggantung ke bawah dan menempel di kepala, berarti dia aman. Dan juga lihat bibirnya. Kalau bibirnya tertawa-tawa seperti itu, oh, berarti itu dia sedang santai. Tapi pemuda ini berpikir, bukanlah tindakan yang berani kalau mengalahkan singa yang sedang santai. Lalu pemuda ini memutuskan untuk menggoda singa. Dia berlari sekeliling singa, berteriak, memukul dengan tongkat, dan singa menjadi marah, dan ekornya lurus ke belakang, bergerak maju mundur, dan juga telinganya mengangkat ke atas, menempel di lehernya, dan juga bibirnya memperlihatkan kedua taringnya yang tajam dan besar. Berarti singa sedang marah, dan kalau singa menyerang, dia akan meloncat ke atas menerkam punggung bangsanya. Maka pemuda ini mengebalkan tinjunya, dan singa menerkam. Pemuda ini memukulkan tinjunya ke mulut, masuk ke perut, sampai ke ekornya, dan menarik sampai badan singa terbalik keluar, bulunya di dalam dan perutnya di luar, sampai singa ini kegelian, dan dia pingsan dan mati. Pemuda ini membuktikan keberaniannya, dan dia menyeret singa ini ke desa supaya orang desa melihat bahwa dia sudah mengalahkan singa seorang diri. Jangan katakan apa-apa. Dengar dulu cerita yang kedua yang berikut ini. Siap untuk dengar cerita yang kedua? Cerita yang kedua sekarang. Bertahun-tahun yang lalu, di benua Afrika, setiap anak laki-laki yang beranjak dewasa perlu membuktikan kekuatan dan keberaniannya dengan satu tindakan yang berani. Seorang anak laki-laki yang mulai besar, dia ingin membuktikan bahwa dia sudah mulai dewasa. Pagi-pagi sekali, dia mulai berjalan meninggalkan desanya menuju ke padang gurun mencari singa. Pada saat dia sedang mencari-cari, tiba-tiba di belakangnya muncul seekor singa. Jangan panik, pikir pemuda ini, karena singa selalu bersikap jujur. Lihat dulu ekornya. Kalau ekornya menggantung ke bawah dan ujungnya ke atas, itu berarti singa sedang ramah. Dan juga lihat telinganya. Kalau telinganya menggantung ke bawah menempel di kepalanya, berarti telinga singa sedang baik. Dan juga lihat bibirnya. Kalau sedang tersenyum seperti ini, berarti singa sedang ramah. Tetapi pemuda ini berpikir, bukan tindakan yang berani kalau mengalahkan singa yang sedang ramah. Jadi dia mulai memutuskan untuk mengganggu singa ini, memukulnya dengan tongkatnya. Dan singa ini sekarang mulai marah. Ekornya ke belakang lurus, bergerak maju mundur, dan juga lihat telinganya menempel di atas ke lehernya, dan juga bibirnya mengeluarkan taringnya yang tajam dan besar. Dan pria singa ini sudah mulai marah, dan bertarung dengan singa yang marah adalah pengalaman yang mengagumkan. Debu berterbangan, bumi bergetar, singa siap menerjang dengan kecepatan 60 km per jam. Semua terjadi begitu cepat. Pemuda ini harus bertindak tangkas dan cepat, dan dia menyiapkan tongkatnya, mengarahkan bagian yang tajam ke atas, karena singa akan meloncat ke udara saat menyerang. Pemuda ini menaruh tongkatnya, dan singa menerkam. Tongkat itu menusuk jantung singanya. Singa jatuh di kaki pemuda, dan pemuda ini menyeret singa ini ke desa untuk memperlihatkan kepada orang-orang desa bahwa dia sudah menang. Sekarang mari kita lihat apa yang kamu temukan. Mana cerita yang benar? Siapa yang katakan cerita nomor 1? Siapa yang katakan cerita nomor 2 yang benar? Iya, benar. Memang cerita yang kedua yang benar. Ya, nah, ketika kita bicara, kita pastikan semua jujur dan benar. Kalau kita membesar-besarkan, kita berbohong, pasti orang akan tahu. Tapi kalau kita katakan yang benar dan jujur, orang akan percaya kepada kita. Sekarang saya mau tanya, berapa orang di antara kamu yang mau bersikap jujur dan berkata yang benar? Coba saya lihat tangan yang terangkat. Wow, semua mau bersikap jujur dan benar ya? Bagus sekali.